Bersama saya Ari Utami sudah hadir para narasumber luar biasa dari SMKTI Pelita Nusantara. Beliau adalah Pak Trio Sumarsono, Kepala Sekolah SMKTI Pelita Nusantara. Apa kabar Pak Trio? Baik Mbak. Alhamdulillah. Ada juga Pak Farid Mahmudi, Ketua Program Keahlian SMKTI Pelita Nusantara. Nanti kita akan berinteraksi secara seru ya, untuk lebih mengenal, supaya kita lebih mengenal SMKTI Pelita Nusantara. Di tengah kondisi sekarang perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini, ya Pak Trio juga Pak Farid ya. Nah, kita ingin tahu lebih dulu secara global gitu ya tentang SMKTI Pelita Nusantara ini. Kita sudah sering dengar gitu, karena kan juga pernah kita waro-warokan di Radio Andika, tapi kan kita mesti mengenal lebih detail. Monggo Pak Trio dulu. Baik. Terima kasih Kak sudah mengundang kami, Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Trio Sumarsono, Kepala Sekolah SMKTI Pelita Nusantara. Sekolah kami hadir dengan satu misi besar, yaitu mencetak generasi muda yang tidak hanya siap kerja, tapi siap memimpin di era digital. Kami percaya bahwa teknologi itu bukan penghalang, tapi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Dan bersama saya hari ini ada Pak Farid, yaitu Ketua Program Keahlian kami. Silakan Pak Farid. Iya, silakan Pak Farid. Ya, terima kasih Mbak Ari. Selamat siang pendengar Radio Andika semuanya. Perkenalkan, nama saya Farid Mahmudi. Di sini saya adalah Ketua Program Keahlian di SMKTI Pelita Nusantara yang bertugas untuk memastikan relevansi dari pembelajaran yang kita berikan ke murid-murid kami terhadap industri saat ini, seperti itu. Oh gitu ya, jadi lebih ke penerapannya nih kelihatannya ya Pak Farid ya. Betul sekali Mbak Ari. Oke. Nah, hal lain yang juga kita ingin tahu dari teman-teman SMKTI Pelita Nusantara adalah berkaitan dengan tema kita hari ini adalah IT is my life. Betul sekali. Saya hampir keliru tadi bacanya It's My Life, saya ingat lagunya Bon Jovi. Ya, Tapi ini IT is my life gitu ya. Mengapa IT itu begitu penting sekarang ini untuk kehidupan kita, terutama untuk generasi muda sekarang ini, Pak Trio? Ya, betul ya. IT hari ini itu bukan lagi sebuah pilihan. Ini adalah kebutuhan dasar seperti membaca dan menulis ya. Hampir setiap pekerjaan, dari dokter sampai petani, dari pedagang sampai seniman, semuanya bersinggungan dengan teknologi. Ya, betul. Anak-anak muda yang melek IT punya daya saing yang lebih tinggi. Ya, di SMKTI Pelita Nusantara ini kami tidak ingin siswa itu hanya menjadi pengguna teknologi. Kami ingin mereka itu menjadi pencipta teknologi. Penciptanya. Iya, salah satu contoh itu anak-anak kita itu, ya anak kita semuanya itu sering sekali main game ya. Main game bagus. Tapi anak-anak TI itu ya juga pemain game, tapi mereka itu bisa menciptakan game. Developernya juga ya Pak. Semuanya seperti dia membuat sistem parkiran, sudah bisa. Dia masih SMK. Kalau kita adu itu, ya saya saja itu ya sudah generasi berapa ini ya. Kita milenial. Iya, mereka itu sering Bu, membuat suatu proyek itu, kalau ada orang itu saya ditanyai, kalau membuat seperti ini itu berapa lama? Anak-anak kita itu jawabnya itu lugas sekali. Berapa lama katanya? 2 hari. Padahal yang kita itu dulu ke yang lain itu bisa 2 bulan. Ternyata mereka mampu. Iya, mampu 2 kali. Karena hari. Mereka itu punya asisten-asistennya. Asistennya itu namanya AI. AI tadi. Iya. Dia itu Intelligence. cepat. Dia itu bukan 100% itu ke AI, tapi dia itu sudah punya dasar-dasarnya. Berarti mengerjakan sesuatu itu cepat. Ya, begitu.
Oke, itulah keunggulan teman-teman di SMK TI Pelita Nusantara ya Pak Trio ya. Iya, iya. Nah, sekarang ke Pak Farid sebagai ketua program keahlian. Bagaimana Pak Farid AI alias kecerdasan buatan ini mempengaruhi kurikulum di SMK TI Pelita Nusantara? AI dalam kurikulum SMKTI sangat signifikan sekali pengaruhnya, Mbak Ari ya. Jadi dalam penerapannya sendiri di pembelajaran, AI itu tidak menjadi pembelajaran terpisah. Jadi AI itu kita integrasikan di setiap mapel produktif kita. Contoh misalkan di DKV, desain komunikasi visual. Nah di situ anak-anak kita ajari untuk membuat AI generatif, gambar generatif yang memudahkan mereka untuk membuat konten seperti itu. Pun juga di RPL juga di situ ada machine learning. Jadi untuk pembuatan yang Pak Trio Baling tadi untuk membuat Sistem sistem parkiran ya, yang dulu bisa dikerjakan itu berbulan-bulan, tapi sekarang bisa dikerjakan beberapa hari seperti itu. Ya. Nah, Oke, jadi memang memudahkan, sangat tapi memudahkan. artinya bukan dikuasai oleh AI ya Pak. Betul sekali, Farid, ya? ya, karena AI sendiri itu pun kalau kita mau bijak menggunakan itu hanya sebagai tool saja Mbak Sebagai Ari, tools, ya. sebagai alat, dan kita itu sebagai pengendalinya. Iya. Oke, nah apa namanya? Kalau Pak Trio sendiri melihat ini seperti apa kecerdasan buatan mempengaruhi kurikulum di SMK TI Pelita Nusantara, Pak? Dan itu filosofi kami, relevansi ya. Kurikulum kami didesain bersama mitra industri, bukan hanya dari buku teks, sehingga siswa lulus mereka langsung bisa bekerja bukan dari awal lagi. Seandainya siswa kami itu masuk ke Radio Andika, berarti manajemen Andika itu tidak perlu lama ya mengenalkan pelajari ini langsung tek bukan belajar dari awal lagi. Berarti mereka itu kalau masuk pekerjaan baru di mana salah satu perusahaan itu, dia itu langsung dapat info sedikit saja sudah jalan. Oke. Berarti keunggulan kita itu seperti itu. Anak-anak itu ya kreatif banget zaman sekarang ini, kreatif. Pokoknya kita itu arahkan anak-anak itu jangan sampai dia itu kebablasan. Ya, caranya seperti ini. Kamu bisa pakai tapi kamu jangan tergantung semuanya. Gitu. Punya dasar, dan dari dasar itu dia bisa menggunakan AI sebagai asisten. Yeah. Jangan AI itu di atas kita, tapi AI itu harus di samping kita. Gitu. Ya, jadi itu. jangan kita yang dikuasai oleh AI, ya. tapi kita yang mengendalikan Ya, AI mengendalikan itu AI. ya. Oke, dan luar biasanya berarti teman-teman yang ada yang sekolah di SMK TI Pelita Nusantara ini selalu kurikulumnya disambungkan dengan perkembangan kebutuhan ya. Kebutuhan industrinya ya. Yeah. Dunia usaha, dunia industri. Dunia industrinya. Jadi kalau mereka misalnya magang atau nanti lulus itu udah langsung bisa beradaptasi ya. Iya, beradaptasi. Wah, berarti ini teman-teman yang punya putra-putri yang mau masuk SMK dan mereka punya minat besar terhadap dunia teknologi informasi, harus daftarnya ke SMK TI Pelita Nusantara. Pak Trio juga Pak Farid ya. Dari sedikit ngobrol saja dengan Pak Trio Sumarsono, Kepala Sekolah SMK TI Pelita Nusantara di Kediri ini, dan juga Pak Farid Mahmudi, Ketua Program Keahlian SMK TI Pelita Nusantara. Pasti banyak teman-teman yang sudah mulai ancang-ancang ini saya mau daftarkan nanti anak-anak saya ke SMK TI Pelita Nusantara. Lokasinya tuh di mana sih? Nah, kita kan perlu tahu juga nih lokasi SMK TI Pelita Nusantara. Oke. Untuk lokasinya sendiri Mbak Ari itu ada di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Bandar Lor. Jadi kita itu jadi satu dengan IIK Bakta. Nah, kita jadi satu di satu gedung di sana. Jadi nanti kalau mau daftar langsung ke sana, betul datang ke Jalan Wahid Hasim. Itu kalau mau mendaftar gampang, itu maksudnya ancer-ancer ya. Ancer-ancernya itu di depan Rumah Sakit Kili Suci. Ya, nanti di situ nanti di lantai 2 Gedung Cipto itu ada pendaftaran. Karena kami juga masih
pembangunan masih berjalan. Jadi nambah-nambah terus gedungnya ya. Oke. Pembangunan masih berjalan, ya belum finish, tapi kita sudah bisa menempati di situ. Untuk pendaftaran itu di lantai 2 Gedung Cipto. Nanti di situ ada Pak Sapam, bisa langsung tanya, pasti diarahkan di situ. Dari sekarang udah bisa daftar ya? Bisa sekali. Sangat bisa ya. Mas Theo di Mojoroto Kota Kediri menanyakan apakah SMK TI Pelita Nusantara selama ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan. Kemudian ada Bu Retno di Grogol Kediri, di SMK TI Pelita Nusantara apakah juga ada beasiswa? Silahkan Pak Trio sebagai Kepala Sekolah dan juga Pak Farid Mahmudi Ketua Program Kalian SMK TI Pelita Nusantara untuk memberikan tanggapan dari dua pertanyaan tadi yang sudah masuk dari Mas Theo Mojoroto. Apakah SMK TI Pelita Nusantara selama ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan? Pak Farid dulu. Untuk SMK TI Pelita Nusantara sendiri kami sudah menjalin beberapa kerjasama dengan berbagai instansi, Mbak Arya. Jadi, contohnya? nah, misalkan kita menjalin kerjasama untuk penempatan PKL, praktek kerja lapangan dan juga untuk rekrutmen. Salah satunya itu di Rumah Sakit Simpang 5 Gumbul SLG, terus Rumah Sakit Daha Husada, ada PT Kawasaki, ada PT HAD yang ada di Jakarta. Jadi beberapa perusahaan itu ada juga yang sudah merekrut anak-anak kita. Alhamdulillah. Bahkan perusahaan tersebut ada yang memang mereka masih kelas 3 itu sudah di Inden. Nah, betul. Nanti si A ini masuk ke sini ya, Pak, gitu. Oh, karena lihat prestasi mereka. Betul sekali, dan atas proyek-proyek yang bimbingan sudah sekolah. mereka buat. Nah, dan beberapa dari mereka juga proyeknya kemarin tuh pernah buat sistem informasi untuk rumah sakit juga dipakai semuanya itu. Ya. Ya, jadi jaminan ya tadi itu tadi pokoknya sesuai kebutuhan dari dunia industri. Betul sekali. Oke, nah yang Bu Retno di Grogol di SMK TI Pelita Nusantara apakah juga ada beasiswa? Untuk beasiswa sendiri kita ada banyak sekali, Mbak Arya. Ada banyak ya. Salah satunya ini yang paling ngetren ini, yang paling booming di SMKTI itu adalah beasiswa Merdeka. Oke. Seperti apa tuh gambarannya? Beasiswa Untuk Merdeka beasiswa itu? Merdeka sendiri itu nanti anak-anak hanya membayar SPP, bukan SPP sebenarnya. Biaya praktik untuk bulanan itu hanya 50.000 per bulan, Mbak Ari, sampai mereka lulus. Sampai lulus. Ini bukan kalau pengen membuktikan sendiri, silahkan tanya pada siswa kami yang sudah mendaftar. Mendaftar, dan sudah dapat berjalan. beasiswa juga. Ya. Betul. Dan itu tidak berbelit-belit kita ngasih itu. Kita itu kan itu kan kalau beasiswa itu harus prestasi. Iya, biasanya persyaratannya harus agak dari orang tidak mampu. Itu banyak. semuanya bebas bisa mendaftar. Pasti kita arahkan ke situ. Ambil situ aja. Oke, baik-baik. Nah, jangan-jangan nanti meski ada pertanyaan pernah ya, nanti kalau misalkan SPP-nya hanya 50.000, jangan-jangan daftar ulangnya mahal. Iya, dikompensasi ke yang lain, enggak ya? Daftar ulangnya itu kita sebutkan sekali itu hanya 1.550.000. Itu hanya untuk ganti biaya seragam, Mbak Ari. Setiap tahun ya kenaikan kelas gitu ya? Oh, enggak ada. Itu cuma di awal saja. Di awal saja. Hanya untuk ganti biaya seragam. Itu dapat 6 seragam. Seragam yang sudah jadi, bukan Sudah sebuah jadi. kain. Bukan jahit ya, tapi Nggak udah perlu jahit. tinggal pakai. Tinggal pilih ukurannya saja. Dan dia nanti kalau naik ke kelas berapa? 10 ke 11 Itu enggak ada. itu kan ada daftar ulang yang biasa itu kita enggak ada. Enggak ada. Tidak ada. Ada Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi cepat-cepat teman-teman ini daftarkan putra-putri Anda ke SMK TI Pelita Nusantara yang ada di Jalan Wahid Hashim. Nomor berapa tadi, Pak? 65. 65 Kota Kediri ya. Ya. Baik. Oke, Bu Retno, Mas Theo semoga terjawab pertanyaannya. Nah, sekarang lanjut saya ingin tahu dari Pak Trio Sumarsono sebagai Kepala Sekolah SMK TI Pelita Nusantara dan Pak Farid Mahmudi Ketua Program Keahlian ini tentang tadi ya AI, kembali ke AI. Apakah AI itu menggantikan pekerjaan manusia ya? Karena banyak orang tua yang khawatir soal itu nanti. Tergeserlah kita sebagai manusia. Iya, orang tua itu pasti was-was ya. Iya. Ini kekhawatiran itu sangat wajar, Bu, Mbak ya. Tapi izinkan saya meluruskan.
IE itu tidak menggantikan manusia. IE itu menggantikan manusia yang tidak mau belajar. Ya. Sepanjang sejarah, setiap revolusi teknologi menciptakan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. AI pun begitu, ya. Ya, menciptakan pekerjaan yang belum ada itu AI pun begitu. Profesi seperti AI trainer, ya, prompt engineer, data analis adalah pekerjaan yang baru yang justru lahir dari AI. Iya, berarti itu AI itu sebenarnya semuanya, peluang. peluang ada. Dan tinggal kita itu gimana, ya kan? Kalau kita tidak belajar, orang yang tidak belajar kan selalu menggunakan AI itu selalu langsung kalau enggak bisa langsung ke AI. Ya. Oh, iya, Tapi iya, sebenarnya iya. dia itu belum punya dasar. Berarti dia tidak mau belajar dulu. Kalau kita belajar dulu, tahu kita menggunakan AI itu kapan. Waktunya itu ada. Ya seperti contohnya pamannya anak sekolah itu ya waktu ujian di CBT, paman gitu. Kalau internetnya jalan semuanya, dia ngerjakan hanya di copy ke Screenshot, AI, upload, screenshot, ada ngerjakan jawabannya. Iya. Iya. Kalau di tempat kita, kalau ujian di CBT itu kita sudah setting mikrotiknya, hanya bisa buka aplikasi yang itu aja. Jadi Kalau ujian. tetap harus berpikir sendiri, Berpikir, nah. tidak berdasarkan AI jawabannya. Ya, berarti ya. kalau anak males, umpama tidak pernah belajar pasti nggak bisa. Kalau ketinggalan ya. iya. Betul sekali. Oke. Kalau menurut Pak Farid gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya AI sendiri, Mbak Ari, itu bukan gelombang yang datang tiba-tiba sebenarnya. Jadi AI itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Iya. Ya, jadi itu adalah salah satu evolusi dari teknologi informasi yang dulu mungkin ada yang di sebelahnya ada revolusi industri, kita ada revolusi teknologi informasi gitu. Jadi memang kita sebagai manusia ini harus siap tidak siap memang harus belajar tentang AI, Iya. ya, berdampingan dengan mereka. Bukan berarti kita tergeser dengan AI, Mbak Hari. Jadi sebenarnya manusia itu sebenarnya mereka lebih bisa naik kelas. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang repetitif atau yang berulang-ulang itu nanti bisa dikerjakan dengan AI dengan mudah dan membantu manusia sebenarnya. Dan seperti Pak Trio bilang tadi itu menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru. Iya. Ya, seperti data analis, membuat prompt seperti itu. Iya. Harus adaptasi ya, ada. Kita harus beradaptasi dan memanfaatkan. Nah, banyak sekali peluang di sana. Betul. Nah, silahkan teman-teman sekali lagi bisa berinteraksi dengan narasumber luar biasa teman-teman dari SMK TI Pelita Nusantara Kediri. IT is my life, peluang masa depan di era kecerdasan buatan. Jadi AI itu bukan momok ya Pak Trio sama Bukan, Pak ya. Farid ya, tapi kita tuh harus memanfaatkannya supaya kita tidak digilas ya. Betul sekali. Supaya kita tidak digilas. Bersama saya Pak Trio Sumarsono, Kepala Sekolah SMK TI Pelita Nusantara, dan Pak Farid Mahmudi, Ketua Program Keahlian di SMK TI Pelita Nusantara. Silakan Anda manfaatkan peluang ini untuk juga mengetahui apa saja yang bisa Anda dapatkan dari SMK TI Pelita Nusantara, terutama yang nanti berguna untuk pendidikan putra-putri Anda ya. Silakan sharing melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Nah, sekaranglah saatnya kita akan lebih mengenal apa saja program keahlian yang ada di SMK TI Pelita Nusantara. Nah, ke Pak Farid dulu ya Pak. Apa saja Pak program-program keahlian yang ada di SMK TI Pelita Nusantara ini, dan anak yang seperti apa yang minatnya nanti akan lebih masuk ke apa gitu misalnya, seperti itu gambarannya Pak Farid. Terima kasih Mbak Ari. Jadi di SMK TI Pelita Nusantara sendiri itu ada 5 program keahlian Mbak Ari. Yang pertama itu ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu untuk anak-anak yang suka kerapian, yang suka merorganisasi arsiparis. Nanti diajarkan juga untuk membuat administrasi digital, itu di anak-anak MPLB.
Di sana juga akan diajari public speaking, Mbak Ari. Oh, iya. Customer service seperti itu penting sekali. Dan mungkin nanti kita dengan Radio Andika bisa kerjasama nanti. Harus ya. Kita ajari mereka bagaimana berbicara betul yang sekali. yang terstruktur, terukur gitu. Betul ya. sekali. Nah, yang kedua itu ada akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, di sini untuk anak-anak yang pengen belajar mengatur keuangan, mengelola keuangan, yang mereka nanti bisa jadi analis keuangan di perusahaan. Nah, itu nanti di akuntansi. Tuh. Oke. Terus yang ketiga itu ada desain komunikasi visual, Mbak Ari. Oke. Nah, ini untuk anak-anak yang punya jiwa seni yang tinggi nih, yang suka menggambar, yang mereka daya imajinatifnya tinggi, itu ada di DKV. Jadi di situ nanti akan kita ajarkan untuk membuat desain grafis, terus branding, videografi. Nah, itu ada di DKV. Desain Betul sekali. komunikasi Desain visual. komunikasi visual. Nah, terus selanjutnya ada teknik komputer dan jaringan. TKJ. Ya. TKJ. Di sini nanti anak-anak akan kita ajarkan untuk administrasi jaringan, cyber security. Nah, itu penting sekali, Mbak Ari. Jadi bagaimana kita bisa tahu ini kira-kira nanti kalau kita masuk ke web ini ada virus enggak ya? Nah, cara menangkalnya bagaimana? Nah, itu nanti ada di TKJ. TKJ. Iya, betul sekali. Mengatur wifi dan sebagainya itu TKJ. Terus yang selanjutnya terakhir ada rekayasa perangkat lunak atau RPL, dulunya dikenal seperti itu, tapi sekarang namanya ganti PPLG. PPLG Pengembangan perangkat lunak dan game. Oh, karena gamenya itu maksudnya betul banyak sekali. yang minat ya. Iya. Dan di SMKTI itu satu-satunya jurusan RPL yang ada di Kota Kediri, Mbak Ari. Oh, gitu. Betul sekali, satu-satunya di Kota Kediri. Jadi di RPL nanti anak-anak akan kita ajarkan coding, yang suka coding ini. Ya, Bikin terus kode-kode betul. program itu ya. Ya. Dan kalau kita ngomong coding biasanya, wah ini sulit sekali ya. Kalau saat ini tidak, Mbak Ari. Gitu. Dengan Kenapa? hadirnya AI tadi. Oh. Nah, di setiap aplikasi coding itu pasti ada yang namanya AI assistant. Dan sekarang yang paling banyak dicari itu bahkan di luar negeri itu adalah vibe coding. Nah, Vibe coding. Jadi coding yang memang sudah terintegrasi dengan AI. Jadi kalau dulu kita membuat aplikasi itu berbulan-bulan, tapi dengan itu Lebih sangat cepat ya. singkat Makanya tadi sekali. 2 hari kata Pak Trio. Betul sekali. Jadi perusahaan itu mencari anak-anak yang seperti itu. Jadi tidak hanya paham dasarnya, tapi juga mereka bisa terintegrasi dengan AI. Itu di Oke. RPL tadi. Makanya AI kemudian menjadi hal yang menjadi asisten akhirnya ya. Nah, betul. Bukan kita dikuasai oleh AI, tapi asisten kita gitu ya. Asisten anak-anak yang sekolah di SMKTI Pelita Betul. Nusantara. Kalau Pak Trio gimana Pak? Dan yang membanggakan itu semua program kalian itu memiliki laboratorium yang lengkap. Dari instrukturnya yang berkenalan langsung dari industri. Bukan sekedar guru yang mengajar teori ya. Ini saya beritahukan ke pemerintah Andika. Jika daftar di SMKTI, jangan daftar dulu enggak apa-apa, tapi bisa keliling tur. Orientasi dulu ya, Ya, Pak. tur dulu. Kita bujui atau enggak? Oh iya ya. Dibuktikan dulu. Dibuktikan ada enggak? Lab komputernya ada enggak? Lab anunya ada enggak? Terus tempat-tempat lainnya yang mungkin Pak Farid bisa untuk lantai 6 yang Ya. untuk Apa aja Pak di lantai Gym. 6, Pak? Nah, kalau kita misalkan naik lantai paling atas, lantai 6 itu, di sana tempat kita untuk olahraga, Mbak Ari. Ya, Untuk olahraga, upacara kita itu indoor di lantai 6. Oke. Jadi biar anak-anak tidak Nggak ngetu kepanasan aja dengan- gitu dengan dan sekitar sekolah itu Pak tamannya juga bagus. Taman Bagus hijaunya ya. banyak. Ya. Ya anak-anak zaman sekarang kan selalu update status. Biar Pasti foto healing. di situ. Healingnya di situ. Healingnya di Nggak situ. perlu dia pergi ke Jauh-jauh. taman beratas, nggak perlu. Kita sudah punya taman-taman yang Nah, bagus sekali. Iya betul. Karena kan kalau kita tuh kan nggak boleh terus-terusan fokus ke layar. Nah. Iya. Harus sekali-sekali tuh noleh ke yang Yang hijau-hijau gitu ya. hijau-hijau gitu ya. Untuk refreshing mata kita juga ya, luar biasa ya. Dan juga di lantai 6 itu ada gimnastik, Oh. Mbak Ari. Jadi itu nanti bisa dimanfaatkan anak-anak untuk menjaga kebugaran tubuh mereka. Itu gratis dimanfaatkan Itu anak-anak. gratis, Bu. Gratis ya. Gratis. Free. Kalau
di luar kan bayar. Iya. Bayar. Itu anak-anak bisa nanti mengatur jadwal di situ. Silakan kalau olahraga silakan. Tapi selama jam sekolah ya Pak dimanfaatkan? Di luar jam sekolah. Oh, di luar jam sekolah, malahan, ya. malahan. Di atas jam 3 seperti itu setelah mereka selesai sekolah atau mungkin di jam olahraga ketika mereka ada jam. Anak kita itu sering itu pulangnya itu tidak tepat Karena mereka Orang tua nyaman. itu. Karena di sana itu sudah fasilitasnya itu olahraga loh. Kalau di luar dia itu Harus bayar bayar. lagi. Ya. Baik. Nah, itulah lengkapnya fasilitas-fasilitas di SMK TI Pelita Nusantara yang ada di Jalan Wahid Hasyim 65 ya. 65 Kota Kediri. Kita ke Pak Trio sama Pak Farid dulu ya sebelum nanti kita bahas soal lulusan-lulusan dari SMK TI Pelita Nusantara ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi Pak Roni ditaruhkan. Ekskulnya apa saja di SMK TI Pelita Nusantara? Ya, untuk ekstrakurikuler itu kita ada jurnalistik, ya, nanti bisa anak-anak belajar untuk mengolah berita, ya, terus atau menyajikannya di website seperti itu. Jurnalistik ada, olahraga itu ada banyak sekali, ada badminton, ada futsal, ada volley, itu. Pencaksilat pun juga ada di sana. Ada juga. Ya, ekstrakurikulernya. Oke, nah itu ya beberapa ekskul yang ada di SMK TI Pelita Nusantara. Dan itu saya tambahi lagi jika mereka itu jurusannya AKL gitu ya. Nanti pada hari Sabtu itu kita itu ada pembelajaran tambahan. Berarti jurusan AKL itu nanti bisa belajar tentang DKV. AKL tadi apa Pak? Akuntansi dan Akuntansi keuangan keuangan lembaga. Bisa apa ya? Nah, pada hari Sabtu itu seru. Lintas Anak-anak jurusan. lintas yang jurusan ini pengen Saling bisa ini mengenal. mempelajari ini. Iya, Pada iya. hari Sabtu itu kita buka Waduh. kelas seperti itu. Seru. Ya, tapi anak-anak biar terus tidak dolan. Oh gitu. Ya karena di Kediri ini kan Sabtu kan Sabtu libur. libur. Tapi kita ekstrakurikulernya seperti itu. Kita kasih Apa istilahnya Pak? Lintas Pembelajaran lintas Pembelajaran jurusan. lintas jurusan. Pembelajaran biar lintas tidak melulu itu aja. Iya, biar saling Mikir kenal akuntansi juga. angka saja. Dia seharusnya bisa gimana Apa cara minornya desain. mungkin Betul. dia punya minat minor sebenarnya Nah. ke jurusan yang lain ya. Ya. Kadang kan anak setelah kita tanya setelah masuk di SMK itu, Pak, kok saya nganu ya kelihatannya salah jurusan ya gitu. Nah, gitu ya. itu nanti anak-anak terjawab dari situ. Jadi pembelajaran lintas jurusan itu untuk mengcover keinginan anak-anak. Pak, saya ingin bisa moto. Tapi jurusan saya akuntansi apakah bisa? Nah, kita ajari di situ di lintas jurusan. Anak-anak yang fotografi, Pak, saya sebenarnya pengen pemrograman gitu. Jadi kita ajari juga pemrograman di sana. Jadi pun ketika anak-anak lulus nanti, mereka bisa ditempatkan dimanapun, gitu, bertahan dimanapun dengan keahlian yang sudah mereka dapat. Memang kadang-kadang kan kita lulus itu tidak selalu ada di jurusan yang betul kita sekali. ambil sebelumnya. Betul. Jadi bisa survive di luar sana. Nah ini Pak Suryadi di Ngadirejo anaknya hobi main game. Kalau sekolah di Pelita Nusantara apa ada jurusan yang Ya, bisa ada. mengarahkan hobi tadi? Pak Suryadi ya. Ini anaknya itu memang seneng game banget. Nah, suatu saat itu pasti ada titik jenuh kan. Nah, anaknya itu pasti punya algoritma pemikiran gimana ya caranya membuat game. Iya. Sesuai dengan keinginan. Itu acara jurusannya yang paling tepat itu RPL ya. Rekayasa perangkat lunak dan game itu. Yang game tadi. Ya, dia nanti akan diajari cara membuat game. Berarti dia nanti kalau sekolah ke kami ya SMK TI itu, dia nanti akan berpikiran, wah gamenya itu bagus. Dia pasti punya algoritma gimana caranya membuat game itu lebih seru. Dan dia nanti kalau sudah bisa membuat game, dia pasti dapat Ada pemasukan, pemasukan kan, ya, dari keahlian itu, skill kalau itu. game ya dia jago game, tapi lama-lama kan dia berpikiran pasti ke atas kan. Duh, saya kok pemain toh, bukan pencipta. Bukan pencipta ya. Gitu. Makanya perlu sekolahnya di SMK TI Pelita Nusantara ya. Ya. Dari sekarang sudah bisa mendaftarkan diri. Sudah Ya, bisa. setelah- Bisa datang langsung ke Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kota Kediri. Oke, sekarang tentang lulusan SMK TI Pelita Nusantara. Sudah apakah bagaimana serapannya di dunia industri? Seperti gambarnya seperti apa Pak Ya. Trio? Kami bangga dengan tingkat penyerapan lulusan kami.
Mbak ya. Banyak alumni yang langsung diterima di perusahaan teknologi, startup digital, lembaga keuangan dan instansi pemerintah. Ya. Ya kan? Bahkan sebelum wisuda ada yang menjadi freelancer. Sukses, Bu. Bahkan kelas 1 tadi sudah ada dipesan. Iya, ada yang mendirikan usaha sendiri, ya kan? Dan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri terbuka. Karena rata-rata anaknya ya pengen kuliah ada. Kemarin itu yang berapa lulusan yang kemarin itu ada salah satu provider itu mengincar anak itu. Biar langsung masuk setelah PKL, tapi anak itu pengen kuliah. Oh, Ya, gitu. karena kemampuannya itu skill bagus memang banget. bagus ya. Sama provider itu mau diambil. Tapi providernya pada waktu wisuda itu kan datang. Itu ngomong sama saya itu, Pak ini seharusnya mau saya ambil. Tapi ya ini tanya ibunya akan di situ pada waktu wisuda itu. Ternyata anaknya itu disuruh kuliah dulu ya. Gimana lagi? Memang dia pengen ilmunya tambah berkembang lagi ya, tambah naik lagi ya. Itu contoh-contohnya lulusan SMKTI Pelita Nusantara itu sudah banyak terserap di dunia industri, bahkan ada yang dipesan mulai kelas 1. Iya, itu dipesan. Kelas 1 udah dipesan ya. Oke, nah kabar gembira yang ingin disampaikan tadi kan sudah disinggung sama Pak Tri sama Pak Faris soal beasiswa merdeka itu loh. Iya, beasiswa merdeka. Kita bisa tahu lebih gamblang lagi soal itu. Beasiswa merdeka adalah program bantuan pendidikan untuk siswa yang berprestasi maupun yang memiliki semangat belajar tinggi. Kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya. Ini artinya gini. Kalau ada anak yang mendaftarkan ke kami, berarti kan sudah punya semangat. Itu pasti kita arahkan ke situ. Kalau anak yang berprestasi ya jelas ya. Kalau anak yang masih daftar saja, saya lihat wah berarti anak ini minat banget. Ada potensinya ya, seperti potensinya apa? banget. Gitu. Terus kita arahkan. Oh ambil ini. Ada juga ada orang salah dulu itu saya itu pernah pada waktu tes itu selesai, terus ibunya yang mendaftarkan itu tidak ada di situ sama buliknya. Itu saya tawari itu, Bu masuk beasiswa merdeka. Enggak Pak, saya yang reguler saja. Kenapa? Malah tidak mau. Enggak tahu kenapa ya. Karena sudah ada budgetnya mungkin. Sudah punya budgetnya anaknya biar. Kayak gitu. Ya kita tawarkan ada yang menolak ada. Mungkin mereka tidak usah reguler aja. Karena anaknya sudah minat banget Bu. Kalau ada orang tua pasti kalau datang ke pendaftaran ke kita itu saya arahkan ambil beasiswa aja. Atau mungkin biar diambil oleh anak lain yang keluarga tidak kurang mampu, itu ya mungkin begitu. Mungkin orang tuanya itu sudah mampu lah, dia memang tujuannya anaknya nanti sekolah di situ, pandai nanti kuliah lagi apa gimana dan seperti itu. Nah, cara mendaftar beasiswa merdeka itu gimana tadi, Pak? Kan katanya nggak terlalu ketat kalau seperti beasiswa lain. Iya, caranya sangat mudah Bu. Calon siswa dan orang tua itu bisa datang langsung ke kita ke SMKTI Pelita Nusantara untuk konsultasi tatap muka bisa. Kami akan bantu prosesnya. Kota beasiswa ini terbatas Bu setiap tahunnya. Jadi kami sangat menyarankan segera mendaftar. Jangan tunda karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Ya, ini kan mudah banget. Ya. Mudah kita itu tidak membedakan si A, si B, si C, semuanya. Dan itu beasiswa berasal dari SMK sendiri ya, bukan SMK sendiri. dari pihak kita itu dari supportnya yayasan itu yang luar biasa ya. Oh, luar biasa. Kalau ada Bu ya, kalau ada YTB di asrama. Ada juga kita beasiswa itu yang memang full gratis, Mbak Ari. Jadi itu di luar beasiswa merdeka ya. Jadi full gratis itu ada, tapi syaratnya memang dia
harus anak-anak yang tinggal di panti Panti asuhan asuhan. minimal 3 tahun. 3 tahun. Itu kita tidak menarik biaya spesial Wah, pun. luar biasa. Sampai lulus. umpama biaya wisuda, biaya praktikum, Gratis biaya semua. PKL Bulanan itu. tidak ada. Kalau sudah tinggal di Ya, asrama. asrama selama minimal 3 tahun. Jadi nanti ada apa itu surat pernyataan Rekomendasi. dari Rekomendasi. panti asuhan. Pimpinan nanti asuhan. Nah, yang mungkin berasal dari luar kota, Pak Trio juga Pak Farid, gimana caranya tahu soal beasiswa Merdeka ini atau soal SMKTI Pelita Nusantara sendiri? Ada kontak-kontak atau juga medsos-medsosnya? Iya, selama ini kita juga apa itu sangat masif sekali ya di medsos itu kita berikan informasi tentang beasiswa, tentang SMK kita, media sosial seperti itu. Nah, ini baru di Radio Andika ini kita apa itu yang di radio secara talkshow ini Pak, ya. Nah, mudah-mudahan nanti jangkauan dari sini akan lebih luas luas lagi. lagi. Itu gitu. tidak hanya untuk beasiswa itu ya, bukan untuk anak Kediri saja. Iya. Jawa Timur oke. Jawa Timur oke kan ya? Bahkan Makanya- dari Jakarta Pak yang kemarin itu. Iya, Bogor Mbak, Pak ya. Nah, itu kan Nah, itu berkat media sosial. Iya, betul. Media sosialnya apa aja yang di SMKTI Pelita Nusantara? Mungkin Pak Kita di Facebook, Instagram ada ya? ada. Oke. Kalau nomor kontaknya apa Pak? Apa tidak? Nomor kontaknya ada di pendaftaran. Ada di pendaftaran ya. Iya. Oke, nanti bisa dilihat Bisa di media di- sosial itu ya. Ada biasanya di bio-bionya itu ya. Iya, betul Oke, sekali. itu cara mendaftar beasiswa Merdeka di SMKTI Pelita Nusantara sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kayaknya ini sampai di closing statement dari teman-teman SMKTI Pelita Nusantara ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Farid, Pak Trio juga ya untuk siswa SMP yang sekarang ini sedang galau mau menentukan pilihan sekolahnya. Gimana Pak? Oke. Jadi pesan saya untuk adik-adik SMP yang mendengarkan siaran ini, kalau misalkan kalian mencari sekolah, ya, kenali dulu diri kalian. Passion kalian di mana, hobi kalian di mana kalian berlama-lama dengan itu. Nah itu bisa menjadi nanti apa itu Pembuka kalian jalan milih ya. jurusan nanti. Kalau misalkan nanti kalian sering main game, berarti jurusannya di mana, sering gambar, jurusannya di mana. Nah, gitu. Jadi silakan nanti teman-teman semuanya kita tunggu kedatangannya di SMKTI Pelita Nusantara. Ya, dan mengingatkan lagi tadi ada 5 pilihan di 5 program SMKTI studi, Pelita ya. Nusantara. Oke, ada DKV, desain komunikasi visual, ada rekayasa perangkat lunak, ada teknik komputer dan jaringan, terus akuntansi keuangan lembaga, dan juga manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, itu tadi Ada kan 5 jurusan. sesuaikan dengan bakat dan minat Betul masing-masing. sekali, ya. Kalau yang suka melayani orang, suka Nah. berpakaian rapi, berarti ke Di perkantoran. perkantoran. Tadi yang suka main game ada jurusan yang khusus nanti bahkan menjadi game developer tadi ya. Ini loh yang orang tua memang kadang-kadang agak khawatir kalau suka main game aja terus mereka tidak mau Stop ya. Iya. Padahal sebenarnya ada peluang yang Iya, bisa itu dimanfaatkan dari dia. kesukaan main game Ada itu. peluang karir yang sangat bisa diraih di sini. Ya. Oke. Kalau Pak Trio Pak, apa pesannya Pak untuk Dan orang tua? untuk para orang tua, percayakanlah buah hati Anda kepada kami. Kami tidak hanya mendidik siswa menjadi profesional, tapi juga membentuk karakter ya. Disiplin, jujur, kreatif, dan adaptif. Karena di dunia nyata ini karakter dan kompetensi itu sama pentingnya, Mbak. Ya. Oke. Nah, kita sebenarnya pengen ngobrol lama loh. Kita pengen tahu lebih banyak nih soal SMKTI Pelita Nusantara. Tapi ya mungkin kita bisa manfaatkan tadi Pak Farid ya, media-media sosial dari SMKTI Pelita Nusantara ada di Facebook, ada di Facebook, Instagram. Instagram, ada TikTok TikTok juga. juga. Nah, itu harus dimanfaatkan. Nah, sekarang pesan apa untuk seluruh teman-teman yang hari ini sudah bersama dengan kita di bisnis interaktif bersama SMKTI Pelita Nusantara, Pak Trio? Iya, untuk pendengar Andika, terima kasih kami sudah memberikan ruang yang luar biasa untuk ini ya. Era kecerdasan buatan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini adalah era yang penuh peluang bagi siapa saja yang mau belajar dan bergerak. SMKTI Pelita Nusantara hadir untuk memastikan anak-anak kita tidak menjadi penonton,
Tidak saja. tapi menjadi pemain utama. Ya, kami tunggu kalian untuk bergabung dengan SMKTI Pelita Nusantara. Pak Farid. Ya, jadi seperti tema kita kali ini itu adalah IT, IT is my life. life. Ya, itu tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi banyak kemungkinan yang bisa kita raih di dunia teknologi informasi. Jadi kami tunggu kehadirannya teman-teman semuanya di SMKTI Pelita Nusantara. Luar biasa narasumber pagi ini, pagi siang ini yang hadir ada Pak Trio Sumarsono dan Pak Farid Mahmudi dari SMKTI Pelita Nusantara. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa ya, bahwa kita jangan dikuasai oleh AI, tapi kita yang AI itu sekedar asisten untuk kita ya, untuk menuju kesuksesan anak-anak kita. Nah, jangan lupa untuk informasi tentang SMKTI Pelita Nusantara ini, dan juga ada, jangan lupa beasiswa merdeka tadi lo ya. Hanya butuh biaya sedikit aja loh untuk bersekolah di SMKTI Pelita Nusantara kalau anak-anak kita bisa dapat beasiswa merdeka dari SMKTI Pelita Nusantara. Untuk info lengkap, lebih lengkap tadi ya, silahkan manfaatkan medsos yang ada di SMKTI Pelita Nusantara atau datang langsung ke Jalan Wahid Hashim nomor 65 Kota Kediri. Depan Rumah Sakit Gili Suci. Kalau mau datang langsung ke lantai 2 tadi ya Pak? Gedung Cipto ya. Terima kasih banyak Pak Trio, Pak Farid. Sukses ya untuk teman-teman SMKTI Pelita Nusantara. Terima kasih Mbak. Saya tunggu kehadirannya lagi dari Andika ya. Pasti. Baik teman-teman, juga terima kasih yang sudah berinteraksi. Silakan segera daftarkan putra-putri Anda ke SMKTI Pelita Nusantara di Kota Kediri.